nanti kalau sudah pandangan-pandangan dari saya dengar sudah ada dari NU Jawa Barat, dari Persis, ya, kemudian dari MUI. Nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan Pak di tingkat Menko Polkam. Itu seperti apa Pak melihatnya? Masih dipelajari. Tidak boleh sembarang menyikapi tanpa mendalami. Ya, kita sedang mendalami itu. Kan nanti ada urusannya. Kalau ketidaksuaiannya melanggar hukum, itu urusan hukum nanti dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi, itu Kementerian Agama kan. Jadi kita belum tahu masalahnya di mana sebetulnya. Pondok Pesantren Indramayu ini sudah sangat lama. Sejak berdiri pun sudah kontroversi. Karena semoga Pak Mahfud lagi-lagi bisa menjadikan kasus ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Minggu-minggu belakangan ini, selain konsentrasi kita itu tersedot oleh dinamika Pilpres, kita juga dihebohkan dengan yang namanya Pondok Pesantren Az-Zaitun di Indramayu. Semestinya kontroversi tentang Pondok Pesantren Indramayu ini sudah sangat lama. Sejak berdiri pun sudah kontroversi. Karena apa? Begitu lahir langsung besar. Sudah menimbulkan banyak tanda tanya dari mana dananya. Nah, sekarang belakangan ramai tentang beberapa ajaran yang kelihatannya tidak sama dengan ajaran Islam pada umumnya. Sehingga kontroversi ini sekarang memetik kontroversi di masyarakat. Bahkan masyarakat sekarang unjuk rasa. Nah, ini ketika situasi semacam ini, kelihatannya lagi-lagi negara ini memanggil yang namanya Pak Mahfud MD. Memang ini wilayahnya wilayah di Menko Polhukam ya. Tapi kadang satu kata kasihan ya, aku banyak sekali ya masalah yang harus ujung-ujungnya harus mengandalkan Pak Mahfud itu. Belum lama kasus Sambo, kasus dana aliran dana yang nggak jelas yang 300 triliun itu. Terus kemarin lagi itu kasus Joni G Plate itu. Ini kasihan Pak Mahfud nih. Yang kadang satu heran ya, dalam hal genting kita butuh Pak Mahfud. Selalu Pak Mahfud ditaruh di depan, tapi para politisi itu kelihatan kok tidak terlalu nyaman dengan Pak Mahfud gitu. Padahal begitu besarnya jasa Pak Mahfud terhadap negara ini. Maka wajar kalau sebagian seniman, sebagian dari rakyat ini sebenarnya sangat mencintai Pak Mahfud karena sudah sedemikian rupa. Banyak peran-peran besar yang dilakukan Pak Mahfud. Nah, sekarang dalam kasus Az-Zaitun ini, saya terus terang punya harapan semoga Pak Mahfud lagi-lagi bisa menjadikan kasus ini terang benderang. Ini tadi saya katakan, Az-Zaitun ini kontroversi sejak awal berdiri. Berbagai isu menyertai, termasuk isu yang katanya ada kedekatan dengan negara Islam, NII. Tapi kan sampai saat ini, meskipun isunya macam-macam, kontroversi macam-macam, tapi namanya Panji Gumilang, yang namanya Syekh Panji Gumilang ini selalu aman. Katanya, memang dia pintar sekali berkamuflase, membungkus dirinya, sehingga dia itu terkesan begitu sangat loyal kepada NKRI. Para pejabat, bahkan Presiden Soeharto pun itu kesengsem sama dia. Presiden Habibie juga dekat sama dia. Beberapa menteri, pejabat militer itu dekat sama dia. Ini yang diduga oleh banyak orang mengapa Az-Zaitun itu meskipun kontroversi tapi aman-aman saja. Tapi kan masyarakat tetap menangkap ada sesuatu yang aneh gitu ya. Ada sesuatu yang aneh di Az-Zaitun. Bahkan salah satu alumni itu sekarang kan menjadi pendeta itu kan, pendeta siapa itu Ibrahim siapa itu yang selalu nyerang Islam itu kan dari Az-Zaitun. Tapi intinya memang Az-Zaitun itu layak untuk diketahui apa sih sebenarnya yang terjadi. Mengapa kontroversi yang ada itu selalu hilang dengan lenyap begitu saja. Nah, saya berharap
dengan sekarang yang begitu heboh. Karena saya melihat hebohnya sekarang ini melebihi dari heboh sebelumnya. Sekarang banyak sekali terungkap apa yang ada di dalam Az-Zaitun itu. Dan saya berharap dengan data-data yang semakin terungkap ini orang yang selama ini mungkin menjadi backing itu juga saya berharap tidak lagi bisa menutupi lagi. Karena apa? Sudah terungkap semuanya. Dan saya lagi-lagi berharap Pak Mahfud yang sekarang diserai, kan Wakil Presiden Pak Yai Ma'ruf Amin itu kan termasuk juga menyerahkan ini agar Pak Mahfud segera mengkoordinir, dan Pak Mahfud kelihatannya sudah mulai masuk mendalami ini. Pak Mahfud mengatakan insya Allah pekan depan ini sudah bisa diumumkan gitu ya. Jadi saya berharap betul dari Pak Mahfud lah masalah Az-Zaitun ini menjadi terang benderang. Kita ini menjadi tahu semestinya apa yang terjadi di Az-Zaitun. Betulkah Az-Zaitun itu ada hubungannya dengan NII, negara Islam tadi? Kalau memang ada, ini berarti lebih bahaya daripada gerakan-gerakan yang selama ini juga sudah kita waspadai, seperti gerakan khilafah dan seterusnya ini. Karena ini real, ini punya kekuatan, ini punya lembaga pendidikan. Semoga ini clear. Kalau memang itu ada hubungannya berarti pemerintah harus melakukan langkah-langkah. Tapi kalau memang tidak, ya kita tetap butuh penjelasan. Karena selama ini sudah banyak sekali kontroversi yang menjadikan kita itu tanda tanya. Ada apa sih semestinya di Az-Zaitun itu? Satu itu. Jadi intinya saya di konten ini ingin memberikan apresiasi, memberikan dukungan kepada Pak Mahfud. Semoga Pak Mahfud bisa menjadikan masalah ini terang benderang. Semoga Pak Mahfud diberi kekuatan untuk menghadapi. Saya yakin mesti ini benturan-benturannya, pressure-pressernya itu macam-macam ketika Pak Mahfud akan menangani ini. Saya berharap Pak Mahfud kuat, dan saya termasuk orang yang percaya bahwa Pak Mahfud yang memang selama ini kita kenal bagaimana jalan lurusnya yang selalu dia tempuh, keberanian yang selalu dia tampilkan ini bisa mengungkap ini. Dan saya berharap masyarakat bisa mendukung Pak Mahfud. Saya juga berharap mestinya politisi juga memberikan dukungan lah, sehingga persoalan ini clear. Terus kedua, saya akan bicara soal pesantren. Memang belakangan ini pesantren itu konotasinya menjadi lebih bias. Kalau dulu pesantren dulu itu kan jelas, kalau pesantren itu ya seperti itu. Kitab-kitab yang diajarkan ya kira-kira seperti itu, kitab kuning macam-macam itu kan. Sehingga rata-rata alumni pesantren itu kita sudah bisa mengukur ya seperti itu kira-kira performanya itu. Tapi memang belakangan, terutama setelah era reformasi ini, sekarang itu pesantren itu macam-macam. Jadi orang yang mungkin sama sekali tidak kenal kitab kuning pun mendirikan pesantren. Banyak sekali pesantren-pesantren tahfidz. Banyak sekali pesantren-pesantren yang semestinya itu berbasis sekolah biasa gitu. Sehingga berita-berita yang muncul, peristiwa aneh-aneh itu banyak terjadi di pesantren. Padahal itu tadi beda betul antara pesantren yang dulu dengan pesantren yang sekarang ini muncul. Jadi maka menurut saya ketika orang tua itu sekarang akan mengirim anaknya menjadi santri di pondok pesantren, ini betul-betul harus dikaji betul. Karena tidak gampang. Kalau dulu tuh kalau pesantren ya sudah kira-kira seperti itu. Kalau sekarang meskipun nama-namanya sama-sama nama pesantren itu belum tentu isinya sama. Ini orang tua harus tahu lah. Saya ini alumni pesantren. Saya pernah di pesantren tahun 80-an. Itu kalau zaman dulu itu yang namanya pesantren ya seperti itu kira-kira, ya diajarkan kitab kuning, kitab fikihnya begini gitu kan. Tapi sekarang kan bisa jadi ada beberapa pesantren sama sekali tidak kenal kitab kuning, tapi dia tetap menggunakan nama pesantren. Lah ini masyarakat umum kadang tidak tahu itu. Maka pesantren ini masyarakat harus kenal lebih jauh. Tapi intinya begini, memang pesantren ini adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Ya, memang lembaga ini sudah sangat besar jasanya. Sehingga branding pesantren ini juga luar biasa besar, luar biasa bagus. Nah, persoalannya belakangan tadi, beberapa orang memanfaatkan nama besar pesantren ini menjadi kepentingan tertentu.
Memang setelah dunia internet ini berkembang dengan pesat, orang dapat informasi dengan gampang. Itu memang kadang orang istilahnya komunikasi anak-anak mendapatkan informasi macam-macam itu dengan gampangnya. Memang banyak orang tua itu yang khawatir ketika anaknya itu disekolahkan di sekolah-sekolah biasa. Sehingga kadang itu sebagian orang tua itu lebih percaya kalau anaknya di pesantren. Sehingga belakangan ini orang yang mengirim anaknya ke pesantren itu sangat besar. Intinya animo masyarakat itu sekarang semakin besar untuk mengirim anaknya ke pesantren. Cuma ya jadi masalah tadi, pesantrennya tidak seperti dulu. Ada beberapa model pesantren sekarang. Maka masyarakat yang ingin menyantrenkan anaknya, yang ingin menitipkan anaknya ke pondok pesantren itu harus tahu betul kondisi pesantren kayak apa. Ya, kita nggak tahu lah, tapi informasi yang muncul kaitannya dengan Al-Zaitun ternyata kan ada beberapa hal yang aneh di situ. Lah kalau sudah terlanjur anaknya sekolah di situ kan orang tua tentu akan khawatir dengan perkembangan yang seperti sekarang ini. Oke, intinya dalam konten ini saya berharap betul Pak Mahfud bisa mengklirkan, bisa membuat masalah Al-Zaitun itu terang benderang. Dengan kredibilitas Pak Mahfud selama ini, saya sangat percaya bahwa segera nanti masalah Al-Zaitun ini akan segera bisa terang benderang. Saya juga berharap Pak Mahfud kuat kalau toh nanti ternyata ada tekanan-tekanan, karena sebagian orang meyakini Al-Zaitun itu memang punya backing yang kuat. Al-Zaitun ini telah sukses membuat dirinya itu bisa dekat dengan beberapa pejabat tertentu. Dan memang di saat politik ini seperti sekarang ini, memang pondok yang punya masa besar itu biasanya ada politisi-politisi yang berkepentingan karena dia butuh masa, sementara pondok butuh perlindungan. Nah ini biasanya ada kerjasama seperti ini. Politisi kadang nggak berpikir bahwa pondok itu akan membahayakan negara. Ajaran yang diajarkan tuh baik tidak baik nggak berpikir. Yang penting dia dapat poin untuk dapat dukungan politik. Itu kadang seperti itu. Maka orang-orang seperti ini bisa jadi akan menjadi backing dari pondok-pondok yang memang punya masa besar dan tadi bisa bekerja sama dan baik. Nah, saya berharap Pak Mahfud bisa mengklirkan masalah itu. Jangan sampai kepentingan politik tokoh-tokoh tertentu mengorbankan kepentingan bangsa dan negara secara besar. Terakhir tadi, dengan kasus-kasus pondok pesantren yang belakangan ini muncul, memang masyarakat harus tahu varian pondok pesantren yang ada saat ini memang luar biasa banyaknya. Beda dengan tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 60-an itu beda. Sehingga masyarakat harus memahami pondok pesantren sekarang itu macam-macam. Tidak semuanya satu warna. Sehingga masyarakat harus hati-hati ketika akan mengirim anaknya menjadi santri. Kaji betul apakah pondok itu betul-betul pondok pesantren yang seperti dulu persepsi kita tentang pesantren, apa ternyata pesantren yang dimaksud ternyata pesantren yang tadi dibikin oleh seseorang dengan kepentingan tertentu, dengan menyelipkan agenda-agenda di balik nama pesantren itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.